الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاذرون اتقوا الله واتقوا الله واعبدوه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وليشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan, tasliman rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di masjid kita dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian amaliyah kita pada siang hari ini, sholat kita, Jumat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam selalu tercurahkan kehadiran junjungan alam baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah memperoleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada siang hari ini adalah 4 kemaksiatan hati yang bisa menghapus kebaikan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Al-Fakir Al-Khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi khatib dan umum para jamaah. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai kemampuan kita, menjauhi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi bahkan meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap anggota dari tubuh kita tentu pernah dan sering berbuat maksiat. Di antara adalah mata kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, bahkan di tubuh ini tentu ada hal-hal yang pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang zahir, yang kelihatan, yang tampak, yang pernah kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kemaksiatan yang luar biasa besar yang harus kita hindari di dalam diri kita, yaitu maksiat hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Salam Taufik karya Habib Abdullah bin Tahir dari kalangan Sa'adah Ba'alawi yang juga menjadi rujukan dari pondok pesantren di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, menerangkan bahwa ada 4 kemaksiatan hati yang ada pada diri manusia yang bisa menghapus kebaikan manusia tersebut.
Yang pertama adalah riya dalam beramal. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai seorang hambanya yang beribadah, yang beramal kebaikan, tapi tidak karena Allah, tapi ibadah itu karena ingin dipuji oleh manusia lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Kahfi ayat 118 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka kerjakanlah amal kebaikan dan jangan menyekutukannya, jangan menyekutukan Allah dengan apa dan dengan siapapun dalam beribadah. Dengan tegas Allah melarang hambanya untuk menyekutukannya. Termasuk adalah riya. Riya adalah bagian dari syirik kecil. Ya. Oleh sebab itu, agar ibadah kita, amal kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata kita kerjakan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Apapun yang kita kerjakan, segala kebaikan maupun keburukan yang kita kerjakan, walaupun sekecil apapun, Allah akan membalasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, pasti Allah akan melihatnya, pasti Allah akan membalas amal perbuatan itu. Sedangkan kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan amal keburukan, Allah juga akan membalas dari amal perbuatan orang tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maksiat hati yang kedua adalah rasa ujub. Rasa atau sifat ujub adalah merasa lebih dari yang lain, merasa yang paling hebat dari yang lain, sering merendahkan manusia lain. Ini sifat dan sikap yang harus dihindari oleh orang-orang yang beriman, karena sifat ini bisa menghancurkan, bisa meruntuhkan amal kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti sikap ujub ini. Di antara sikap ujub ini adalah sombong, takabur, angkuh. Sabda Rasulullah SAW, riwayat dari Imam Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, la yadkhulul jannata man kana mithqala dzarratin kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa atau sifat sombong, sifat takabur dalam dirinya. Orang yang angkuh, orang yang sombong, merasa dirinya paling hebat, paling di atas daripada orang lain, adalah sikap-sikap yang harus kita hindari sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti perilaku ini tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah tidak akan masukkan surga orang yang punya sifat dan rasa sombong di dalam hatinya. Oleh sebab itu kaum muslimin rahimakumullah, kita hindari sikap ujub, sikap yang merasa lebih pintar,
sikap yang merasa lebih hebat daripada yang lain, baik karena dia punya jabatan, baik orang itu ditokohkan di masyarakat, baik dia profesinya orang-orang yang dihormati di masyarakat. Sikap ujub harus dihindari agar penyakit hati kita bisa hilang dan kita semuanya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Penyakit hati yang ketiga adalah yaitu sifat hasad, hasud dan dengki. Sifat hasad, hasud, dengki adalah sifat ketidaksukaan terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Bahkan jika kalau bisa nikmat itu hilang daripada orang lain. Jadi kalau ada orang yang lagi mendapatkan nikmat dari Allah, orang ini enggak suka. Kalau ada orang yang mendapatkan rezeki dari Allah yang luar biasa besar, orang ini enggak suka. Ini namanya ada sifat hasad, sifat tinggi, penyakit hati yang ada pada diri manusia. Dan perilaku ini termasuk Allah benci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamannaw ma faddalallahu bi ba'dihim 'ala ba'd. Artinya, janganlah kamu berangan-angan, maksudnya iri hati terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada sebagian atas sebagian yang lain. Ini larangan Allah, ya. Larangan Allah yang harus kita hindari, sikap iri, dengki, tidak suka kepada nikmat yang diberikan hamba Allah yang lain. Harus kita hindari sifat-sifat seperti ini agar senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sifat hasad, iri akan menghapus segala amal kebaikan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah berkata, "Innal hasada ya'kulul hasanati." Ya. Sesungguhnya hasad adalah akan menghapus segala kebaikan. Kama ta'kulun narul hadaba, sebagaimana api membakar kayu bakar. Hati-hati dengan sikap hasad, iri, dengki yang ada pada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Segala kebaikan kita akan hancur, akan hapus, ya, akibat sikap hasad yang ada pada diri kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, kemaksiatan yang keempat adalah kita ragu dan kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala melarang dari sikap berputus asa dari rahmatnya. Sebagai orang yang beriman, kita harus tentu bertawakal kepada Allah. Kita harus beriman kepada Allah. Kita mempercayai takdirnya Allah. Segala apa yang terjadi di dunia ini, di alam dunia ini, semuanya ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik takdir Allah baik maupun takdir Allah yang buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, agar hilang penyakit hati yang keempat ini, kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, dan jangan sampai kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sidang Jumat yang berbahagia. 4 kemaksiatan hati ini yang bisa kami sampaikan agar
di dalam hidup kita agar hidup kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jaga hati kita dari sifat riya dalam beramal dan beribadah, dari sifat takabur, sombong, angkuh dalam diri kita. Semoga Allah menjaga kita dari sikap iri dan hasad dengki dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وزوجتنا وجماعتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل العبادة ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.